Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint ini disusun oleh saya. Nama saya Rizka Dwi Lestari, kelas 11 MIPA 4, berasal dari sekolah SMAN 5 Kota Tangerang Selatan. Dengan pembimbing yang terhormat, Ibu Novia Chandrawati MPD. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan berbagai alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonis sederhana. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan dari pengertian gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangannya dengan banyaknya getaran benda dalam setiap second selalu sama atau konstan. Lalu ada jenis gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama gerak harmonik sederhana atau disingkat menjadi GHS linier. Misalnya penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerakan horizontal atau vertikal dari pegas dan sebagainya. Yang kedua ada gerak harmonik sederhana disingkat menjadi GHS angular. Misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menyebutkan dua dari beberapa contoh gerak harmonik sederhana. Ada dua benda, yaitu bandul dan pegas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari gerak harmonik pada bandul dulu. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Kan tadi saya sudah menjelaskan tentang gerak harmonik pada bandul. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak harmonik pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar di samping. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang bertambah panjang atau bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik atau digoyang. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang besaran fisika. Tapi besaran fisika yang berada di dalam gerak harmonik. Nah, yang pertama ada periode dengan simbol T besar. Benda yang bergerak harmonis sederhana pada ayunan sederhana memiliki periode. Periode ayunan dengan simbol T besar adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika benda bergerak dari titik di mana
benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi ke titik tersebut. Nah, satuan periode ini adalah second atau detik. Yang kedua, ada frekuensi dengan simbol F kecil. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Yang dimaksudkan dengan getaran di sini adalah getaran lengkap. Satuan frekuensi adalah hertz. Maaf jika salah penyebutannya. Yang ketiga, ada hubungan antara periode dengan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi selama 1 detik. Selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran adalah periode. Dengan demikian, secara matematis, hubungan antara periode dan frekuensi adalah sebagai berikut. T besar sama dengan 1 per F kecil, dan F kecil sama dengan 1 per T besar. Keterangannya, F kecil sama dengan frekuensi, T besar sama dengan periode, N kecil sama dengan banyaknya getaran, T sama dengan waktu. Yang keempat, ada amplitudo dengan lambang A besar. Pada ayunan sederhana, selain periode dan frekuensi, terdapat juga amplitudo. Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan. Terima kasih banyak. Sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.